Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Saya Muhammad Ghaffar Asar selaku moderator untuk presentasi hari ini. Izin untuk memulai presentasi kelompok kami. Baik, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Yang pertama, saya Muhammad Ghaffar Asar. Yang kedua, Nadia Ramadanti. Yang ketiga, Mutiara Sinta. Yang keempat, Pinta Anugrah. Yang kelima, Pungki Florina. Di sini kami akan membahas materi ideologi Pancasila pada masa Orde Baru. Yang akan membacakan materi pertama yaitu Pungki Florina. Pada tahun 1965, G30 SPKI telah meruntuhkan konfigurasi politik era demokrasi terpimpin yang bercorak otoritarian. Pengkhianatan tersebut mengakhiri torak-tarik di antara tiga kekuatan politik Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI. Dalam dinamika era demokrasi terpimpin yang ditandai dengan tampilnya militer sebagai pemenang. Tarik-menarik antara Soekarno, militer, dan PKI pada bulan September 1965, era demokrasi terpimpin mencapai titik puncaknya, menyusul kudeta PKI yang gagal, yang kemudian dikenal sebagai G30 SPKI. Setelah PKI kudeta gagal, kekuasaan Soekarno dan PKI merosot tajam. Merosotnya kekuatan Soekarno dan PKI disebabkan oleh peran-peran yang dimainkan oleh keduanya. Soekarno bersikap sangat otoriter, sehingga banyak yang menunggu momentum untuk melakukan penandatanganan secara terbuka tanpa risiko masuk penjara. Sejak tahun 1963, PKI ketika Undang-Undang Darurat dicabut oleh Soekarno tidak lagi memilih jalan damai dalam politik. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya materi kedua akan dipresentasikan oleh Pinta Anugrah. Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalan pemerintah dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pemimpin atau presiden atau panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. Yang kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti yang di atas. Surat perintah tersebut telah menjadi alat legitimasi yang sangat efektif bagi Angkatan Darat untuk melangkah lebih jauh dalam panggung politik. Sehari setelah surat pemerintah itu diterima, Soeharto membubarkan PKI. Sudah lama dituntut oleh masyarakat melalui demonstrasi. Presiden Soekarno sendiri praktis kehilangan kekuasaannya setelah mengeluarkan Super Semar. Kendati secara resmi masih menjabat presiden dalam status presiden konstitusional. Setelah dibersihkan dari unsur PKI dan pendukung Soekarno, DPR, GR, dan MPRS mulai mengadakan sidang-sidangnya sebagai lembaga negara. Tahun 1967, MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai presiden. Soekarno kehilangan jabatannya berdasarkan TAP nomor 33 MPRS 1967 yang sekaligus mendudukan Soeharto sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian, melalui TAP MPRS 1968, Soeharto diangkat menjadi presiden definitif. Rezim baru yang tampil di atas keruntuhan demokrasi terpimpin menamakan diri sebagai Orde Baru. Yang muncul sebagai pemeran utama Orde Baru adalah Angkatan Darat.
ada landasan konstitusional mengenai masuknya militer ke dalam politik, yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan adanya golongan ABRI dalam anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Untuk mendapatkan dominasi di DPR, pemerintah mengusulkan adanya pengangkatan sebagai anggota DPR oleh pemerintah. Selanjutnya yang ketiga akan dipresentasikan oleh Mutiara Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sinta. Saya akan membahas materi ideologi Pancasila pada masa Orde Baru. Satu model yang dianggap dapat menjelaskan realitas politik Orde Baru adalah rezim otoriter birokratis yang melenceng jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam rezim seperti ini, keputusan dibuat melalui cara sederhana, tepat, tidak bertele-tele, efisien, dan tidak memungkinkan adanya proses bergaining yang lama. Munculnya rezim ini disebabkan adanya semacam delayed dependent development syndrome di kalangan elit politik, seperti ketergantungan pada sistem internasional dan kericuhan-kericuhan politik dalam negeri. Rezim ini didukung oleh kelompok-kelompok yang paling dapat mendukung proses pembangunan yang efisien, yaitu militer, teknokrat, sipil, dan pemilik modal. Tekad Orde Baru menjamin stabilitas politik dalam rangka pembangunan ekonomi mempunyai implikasi tersendiri pada kehidupan partai-partai dan peranan lembaga perwakilan rakyat. Pemerintah Orde Baru bertekad untuk mengoreksi penyimpangan politik yang terjadi pada Orde Lama dengan memulihkan tertib politik berdasarkan Pancasila. Penegasan bahwa stabilitas politik menjadi persyaratan pembangunan ekonomi secara tidak langsung dapat berimplikasi pada pengurangan pluralisme kehidupan politik atau pembatasan pada sistem politik yang demokratis. Pada awalnya kehadirannya, Orde Baru memulai langkah pemerintahannya dengan langgam libertarian. Orde Baru telah menggeser sistem politik Indonesia dari titik ekstrim otoriter pada zaman demokrasi terpimpin ke sistem demokrasi liberal. Akan tetapi, kenyataannya langgam libertarian tidak berlangsung lama. Sebab, di samping merupakan reaksi terhadap sistem otoriter yang hidup sebelumnya, sistem ini hanya ditolerir selama pemerintahan mencari format baru politik Indonesia. Segera setelah format baru terbentuk, sistem liberal bergeser lagi ke sistem otoriter. Sekian, terima kasih. Yang terakhir akan dipresentasikan oleh Nadia Ramadanti. Rezim Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila, melalui program P4, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila, pemerintah Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus berhasil memberantas paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah, sehingga tertutup bagi tafsiran lain. Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Ada beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila. Pertama, melalui ajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalan. Kedua, Presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila atau disebut sebagai asas tunggal.
Ketiga, Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas. Karena Presiden Soeharto beranggapan bahwa kritikan terhadap pemerintah menyebabkan ketidakstabilan di dalam negeri. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas negara, Presiden Soeharto menggunakan kekuatan militer sehingga tidak ada pihak-pihak yang berani untuk mengkritikan pemerintah. Dalam sistem pemerintahannya, Presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu dengan diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Selain itu, Presiden Soeharto juga memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya. Presiden Soeharto juga melemahkan aspek-aspek demokrasi, terutama pers, karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Maka Presiden Soeharto membentuk Departemen Penerangan sebagai lembaga sensor secara besar-besaran, agar setiap berita yang dimuat di media tidak ada menjatuhkan pemerintah. Penyelewengan lainnya yang sangat buruk dan menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila adalah bahwa Presiden Soeharto melanggengkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga pada masa ini dikenal sebagai rezim terkorup di Indonesia. Puncaknya adalah saat terjadinya krisis ekonomi dan moneter di tahun 1997 yang menyebabkan perekonomian Indonesia anjlok sehingga memicu gerakan besar-besaran untuk menggulingkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Selama rezim Orde Baru berkuasa, terdapat beberapa tindakan penguasa yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila, antara lain yaitu: 1. Melanggengkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. 2. Terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4. 3. Adanya penindasan ideologis sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan krisis menjadi takut bersuara. 4. Adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan di Timur Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus di Tanjung Priok, kasus pengrusakan pada 27 Juli, dan lain-lain sebagainya. 5. Perlakuan diskriminasi oleh negara terhadap masyarakat non-pribumi, keturunan, dan golongan minoritas. Baiklah, dari penjelasan materi kami, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.